Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk masuk ke bait-Nya. Kita akan memuji, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang menjadikan kita umat-Nya, dan Tuhan mau supaya kita hari ini bersyukur, bersukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Allah itu bagi kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Ya, kita bersyukur karena memiliki Allah yang mengasihi kita. Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, 1, 3. Aku bersyukur Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita akan memulai ibadah kita dan minta Pak Waluyo akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang ajaib bagi kami, pertolongan Tuhan yang sungguh nyata, serta pendampingan dari Tuhan dalam perjalanan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan pengajaran-Mu melalui berbagai hal yang kami alami. Dan di atas segala sesuatu yang terjadi, dalam tangan Tuhan dijadikannya untuk mendewasakan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menyertai seluruh perjalanan kami sepekan yang sudah kami lalui. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami alami. Tapi juga ada sesuatu yang mungkin berbeda dari yang kami harapkan yang terjadi. Tetapi kami tahu dan kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu Engkau telah bekerja dan terus bekerja, dan melaluinya justru kami diajar bagaimana mengerti rencana Tuhan dan menundukkan kehendak kami terhadap kehendak-Mu itu. Dan pagi ini kami diberikan kesempatan kembali untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama, dan Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari rumah hingga tempat ini, dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga siap mengalami berkat daripada Tuhan lewat persekutuan dan juga ibadah kami hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang Kau asingkan khususkan untuk melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan urapi dan berikan otoritas daripada Allah, sehingga kami semua boleh menjalankan pelayanan kami dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Peralatan yang kami gunakan Tuhan berkati pula, sehingga lancar mendukung rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami naikkan syukur kami dan sekaligus mohon berkat Tuhan untuk ibadah kami kali ini. Di dalam nama Yesus kami membukanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Grace. Kita akan naikkan pujian Sungguh Besar Setiamu. Kita tahu bahwa hanya karena kesetiaan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji
janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau memberikan setiap hari menjadi baik Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah, Bapa yang mengasihi kami sepenuh-penuhnya Tuhan. Saat ini kami datang padamu Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Namun terlebih dahulu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kami, mari Tuhan yang selidiki kami, sehingga setiap doa kami tidak terhalang di hadapan-Mu dan kami boleh leluasa untuk berbicara dengan Engkau. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa pertama-tama Tuhan untuk pos PI kami yang rencana akan diadakan di Cililin. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong. Kami mau berdoa Tuhan khususnya untuk tempat yang belum kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan bukakan jalan sehingga tempat yang akan kami gunakan menjadi tempat pelayanan di sana. Kiranya Tuhan menolong supaya dapat dimiliki dan kami bisa memulai pelayanan di sana. Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Jevi yang Tuhan sudah utus untuk melayani di pos PI Cililin. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan, semangat yang lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi Pak Jevi sehingga Pak Jevi boleh memiliki hati untuk melayani. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk biaya operasional yang dibutuhkan selama ini di sana Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan baik kebutuhan apapun Tuhan yang dibutuhkan untuk memulai pos PI ini. Tuhan yang sudah memulai, kami percaya kalau Tuhan juga akan mencukupkan segala sesuatunya. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk rencana pemilihan BPJ yang akan dilakukan pada bulan Februari ini Tuhan, bulan depan. Tuhan kiranya mendahului rencana ini semua, kiranya Engkau yang mau pakai tim formatur dan juga hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih untuk melayani Engkau di masa jabatan yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu supaya mereka boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mengasihi Engkau, dan juga mau melayani di jemaat Agape. Tuhan memberkati juga nanti keberlangsungannya, kiranya Tuhan memberkati agar pada saat melayani juga mereka juga boleh diberikan hikmat dari Tuhan.
Kami mau berdoa juga Tuhan, kami rindu untuk tempat ibadah yang tetap, yang belum kami miliki saat ini, walaupun kami masih beribadah di Hotel Cimahi ini, tapi kami percaya Tuhan suatu saat nanti Tuhan akan menyediakan tempat yang dimana kami boleh beribadah dengan tetap, tidak perlu lagi berpindah-pindah maupun menyewa. Tapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu kami mau terus setia untuk berdoa. Kami mau terus setia untuk setia melayani Tuhan dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Tuhan memberkati juga Hotel Cimahi ini, pemilik dan juga semua yang bekerja di sini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka damai sejahtera pada saat kami beribadah di tempat ini. Tuhan, kami berdoa juga bersama-sama Tuhan untuk para sesepuh kami, untuk Omah Wenas, Omah Jiman, juga Omah Wayan, Omah Simon, dan juga Eyang Moses. Tuhan memberkati mereka dalam masa tuanya Tuhan, memberikan mereka hati yang penuh sukacita, dan juga mau berdoa, dan juga mau setia datang beribadah. Dan kami bersyukur Tuhan kalau selama ini mereka juga boleh menjadi teladan buat kami, dalam kami setia mengikut Engkau. Memberkati mereka dalam masa tuanya. Tuhan memberkati juga orang-orang di sekitarnya yang merawat dan menjaga mereka, supaya mereka juga diberi kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendukung juga untuk beberapa bagian di pelayanan di jemaat-Mu, baik itu PAR, Pemuda, Perkawan, Perkarya. Tuhan memberkati, dan juga KTB Sangkuriang, Bandung, dan juga Cihanjuang. Tuhan menolong Tuhan agar setiap ibadah yang dilakukan, kami rindu kami beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati juga anak-anak kami Tuhan yang dalam masa pendidikan baik dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan pakai mereka menjadi saksi Tuhan, berikan mereka kepintaran, berikan mereka hikmat dalam bergaul. Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau, sehingga mereka di tengah-tengah lingkungannya bisa menjadi teladan yang baik dan memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah sesamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk anak-anak kami. Kami juga berdoa kalau ada di tengah-tengah jemaat kami yang sedang kurang sehat, yang sedang lemah tubuh, mari kiranya Engkau yang menjamah menyembuhkan secara sempurna Tuhan. Kami percaya kalau kuasa Tuhan itu sungguh ajaib Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bahkan Tuhan suatu hal yang menurut manusia mustahil, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dan menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan juga segenap yang menjabat dari atas sampai daerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat Tuhan dan rasa takut akan Engkau, sehingga hamba-hamba-Mu yang dipakai untuk melayani di pemerintahan kami Tuhan boleh melakukannya tugasnya dengan baik dan juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau serahkan setiap bahan doa yang mungkin tidak dapat kami sebutkan, atau pergumulan yang pribadi yang mungkin belum kami ungkapkan, tapi Engkau yang mengetahui hati kami. Kiranya Tuhan Yesus yang sempurnakan doa ini, karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, kita bersyukur karena kita tahu bahwa seluruh jawaban doa kita akan ada waktunya kelak, dan biar itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di atas semuanya itu kita terus berserah, apa yang Tuhan mau kita jalankan. Kita naikkan pujian senang berserah kepada Yesus, dan kita akan persiapkan lagu ini nyanyikan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Ibu Simon akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus,
puji syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus masih bisa memelihara kami, memimpin kami, dan memberi kekuatan dan mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih telah melimpahkan berkat kepada kami, dan pada pagi hari ini akan memberikan berkat ini untuk pelayanan di Agape. Terpujilah nama Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita naikkan pujian senang bersarah kepada Yesus. 3 bait. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segar dan kuatlah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, teduh sandar di dadanya. Merdu suaranya sentiasa, lembut hiburkan anaknya. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Mukalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Iya, kita bersyukur karena kita punya Mukalis yang menjadi penolong bagi kita. Kita akan persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pak Waluyo. Kita akan bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan menolongku. Kita bersyukur dalam segala keadaan, Tuhanlah jawaban dalam hidup kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku hidupku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dikuatkan, disegarkan, diteguhkan lewat puji-pujian yang dinaikkan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Tapi Tuhan mengenyangkan dengan cara-Mu dan memberi makan bagi rohani kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam kekuatan dan bersandar kepada Engkau. Pagi ini Tuhan, bersama-sama kembali kami ingin belajar firman-Mu. Kami rindu dilawat, diteguhkan oleh firman ini, agar panggilan Tuhan bagi kami terus kami kerjakan dengan memandang kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, agar kebenaran-Mu boleh berbicara secara pribadi bagi kami. Dan tolong hamba-Mu yang berbicara, karena hamba-Mu tidak lebih daripada Bapak Ibu sekalian yang duduk mendengarkan. Tapi Tuhan berkenan memakainya oleh kasih karunia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami hari ini. Tuhan urapi secara khusus, berikan otoritas daripada surgawi, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami siap belajar, kami siap membuka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Shalom. Shalom. Semoga kita tetap semangat walaupun tadi rada ada gangguan
Ya mungkin yang belakangan datang belum tidak sempat lihat, saya juga nggak lihat. Tiba-tiba sudah ada asap pengepul. Ya ini ada saja ya hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita mengendalikan. Ya. Tapi untung tadi bisa tertangani dengan baik. Nanti mungkin kita bisa cek apa yang terjadi sebenarnya ya. Kelihatannya ada yang kebakar karena bau bau gosong ya, meledak tadi. Mungkin itu juga satu tanda untuk kita beli yang baru. Setuju ya Bapak Ibu ya, kalau beli yang baru. Kita dapat tempat yang baru, sound system yang baru, semua serba baru. Dan yang paling penting hati dan semangat kita yang baru. Bapak Ibu sekalian, ya gimana Pak? Oh iya, jemaat baru, betul Pak, betul. Kita berdoa juga ya supaya Tuhan tambahkan jemaat baru. Baik Bapak sekalian, kita pernahkah bersuka cita ketika mendapatkan jawaban doa yang langsung? Memang kita tahu bahwa dalam pergumulan kita juga memahami doktrin tentang teologi berdoa, bahwa doa itu ada jawaban ya dan tidak dan tunggu. Tapi pernahkah kita mengalami satu pergumulan dalam doa dan Tuhan jawab hari itu juga? Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu. Dan saya sangat bersuka cita, sekaligus mengalami kebangunan rohani ketika mengalami langsung jawaban doa itu. Satu kali saya mengantar anak saya berangkat ke sekolah pagi-pagi, dan ketika di perjalanan saya melihat ada satu orang ibu dengan dua orang anak yang masih kecil. Yang satu lebih kecil dari Jethro, yang satu lebih besar sedikit dari Jethro. Ketika saya berangkat lihat dia, ternyata dia sedang mengambil barang-barang bekas sampah yang kemudian dia bawa kantong dipanggul. Ketika saya lihat itu, saya tergerak, hati saya mengatakan, Tuhan, sedih sekali saya rasanya melihat orang itu. Saya membayangkan istri saya ketika membawa Jethro ikut rapat. Saya tahu dia gak gampang ikut itu, konsentrasi sambil mengikuti rapat, padahal itu duduk saja. Kadang-kadang kita gak tega. Kadang-kadang kita merasa, aduh kasihan ya, harus sambil mengikuti kegiatan, tapi ada juga menjaga anak kecil. Ibu-ibu yang punya anak kecil pasti pernah merasakan itu. Terbayang bahwa dia sedang bekerja dan membawa dua orang anak kecil di pinggir jalan yang ramai lalu lintas, yang kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu. Namanya anak kecil Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita gandeng, bisa kita lepas, tiba-tiba dia lari. Dan dalam perjalanan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, karena saya sedang berangkat mengantar anak saya, tolong saya supaya saya ketemu orang itu lagi. Dan pulang saya sampai rumah cerita dengan istri saya, Ma, tadi saya lihat orang ini begini-begini, saya ceritakan kepada dia. Setelah saya sarapan, saya berangkat untuk ke Bandung, ada jam mengajar waktu itu, tapi saya berdoa, Tuhan kalau saya ketemu, izinkan saya untuk menjadi saluran berkat walaupun kecil bagi dia. Kan saya berpikir dia pagi-pagi, anak ini pasti belum sarapan. Anak ini mungkin perlu makan, ibu ini mungkin juga perlu sarapan. Saya berangkat, tiba-tiba saya lihat dia ada di Blok C. Di komplek Blok C dekat lapangan Bapak Ibu sekalian. Langsung hari itu saya pergi, saya hampiri dia. Saya katakan, Ibu, ini ada sedikit berkat buat Ibu. Apa yang terjadi? Anak kecil dua itu lari. Penyambut saya mengatakan, dia senang sekali, dia lompat-lompat. Dia lihat uang itu, dia terima. Ibunya terima, dia senang sekali. Saya berpikir, Tuhan terima kasih. Kecil memang yang saya buat hari itu. Tapi enggak tahu saya suka cita dari sepanjang jalan saya ke Bandung itu, saya memuji Tuhan. Oh luar biasa, Tuhan menjawab doa hari itu juga. Saya rindu menjadi berkat bagi orang walaupun sederhana, walaupun kecil, dan Tuhan izinkan, Tuhan buka kesempatan itu. Bapak sekalian, sukacita ketika kita boleh menjadi berkat bagi orang lain itu luar biasa, amin. Makanya betul bahwa adalah sukacita memberi daripada menerima itu terjadi. Itu sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita, tapi itu yang boleh kita alami dalam anugerah Tuhan. Nah, doa menjadi sesuatu yang sangat indah ketika Tuhan jawab dan nyatakan kehendaknya bagi kita.
hari ini juga kita ingin diteguhkan lewat satu perikop tentang doa, yang juga hari itu berdoa ada jawaban dari Tuhan bagi doa itu. Mari Bapak sekalian kita membuka Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-31. Saya pernah berkhotbah, saya lihat file saya tahun 2021 tanggal 24 Januari, saya khotbah tentang ayat yang sama. Hari ini mengakhiri tema kita tentang tetaplah berdoa. Saya juga ingin mengajak kita mengingat kembali berkat-berkat yang bisa kita dapatkan dari bagian ini. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai dengan yang ke-31. Saya ingin membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Bapak sekalian, ada satu pokok pikiran yang besar yang menolong kita memahami alur kisah ini, bahwa Petrus dan Yohanes dan juga teman-teman mereka berseru bersama-sama kepada Allah dengan pemahaman yang dalam terhadap Allah dan juga firman-Nya, sehingga Allah berkenan menjawab doa mereka. Sekali lagi, Petrus dan Yohanes dan teman-temannya, mereka berseru bersama-sama kepada Allah dengan pemahaman yang dalam terhadap Allah dan juga firman-Nya, sehingga Allah berkenan menjawab doanya. Bapak sekalian, dua hal yang ingin saya bagikan bersama-sama pada pagi hari ini. Dari perikop ini kita tahu ada hal penting yang perlu menjadi dasar bagi kita dalam kehidupan doa kita. Yang pertama adalah bahwa berdoa dalam iman dan pengenalan yang benar terhadap Allah dan rencananya. Berdoalah dalam iman dan pengenalan yang benar terhadap Allah dan juga rencananya. Ayat 23 sampai 28. Bapak Ibu, kalau kita membaca latar belakang kisah ini, kita memahami bahwa Petrus dan juga Yohanes baru saja mengalami yang namanya ancaman. Orang-orang Yahudi, para imam ahli-ahli Taurat, imam besar, mereka tidak suka terhadap perkembangan yang terjadi pada saat itu terhadap pemberitaan Yesus yang semakin menyebar luas. Kita tahu sidang sempat diadakan di Yerusalem dan menuntut mereka untuk berhenti berbicara mengenai Yesus dan mengajar dalam nama Yesus. Kalau kita membandingkan ayat yang ke-17 dan juga 18 di pasal yang sama, kita akan melihat itu. Bagaimana Petrus dan Yohanes dilarang lagi untuk mengajar tentang Yesus. Tapi kita juga tahu jawaban mereka, bahwa mereka tetap memilih untuk memberitakan Yesus walaupun mereka berada dalam ancaman-ancaman. Nah, perikop ini kita melihat bahwa mereka datang kepada kumpulan orang-orang yang lalu bersama-sama dengan mereka berdoa kepada Allah. Satu catatan bagi saya adalah bahwa betapa bersyukurnya kedua rasul ini memiliki teman-teman, rekan-rekan yang bisa menjadi tempat bagi mereka untuk berbuka atau bercerita, sharing tentang pergumulan mereka.
Ini sangat menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Perjalanan pemberitaan firman Allah yang semakin tersebar luas secara masif itu tidak serta-merta mulus. Ada persoalan yang dihadapi, yaitu ancaman, tantangan, hambatan bagi mereka. Tapi juga Tuhan sediakan orang-orang yang bisa bersama-sama dengan mereka, menjadi tempat seperti keluarga untuk bercerita. Dan kita tahu betapa kita mengalami kelegaan ketika kita mengalami pergumulan. Lalu ada orang yang bersedia mendengarkan, memberikan telinganya bagi pergumulan kita. Pernahkah kita mengalami hal itu? Saya sering. Ketika dalam pergumulan, lalu kita bertemu, bisa sharing, bercerita. Dan tidak hanya berhenti di situ, tapi dia juga mau berdoa bagi saya. Oh, itu sebuah penghiburan, sebuah kekuatan yang begitu besar. Walaupun orang itu tidak memberikan apa-apa bagi saya, tapi perhatiannya, telinganya untuk mendengar keluh kesah dan sekaligus mengambil waktu bersedia berdoa bagi saya, itu sebuah perbuatan yang cukup bagi saya. Ini kesempatan kalau kita sebagai kumpulan orang-orang yang kebetulan didatangi orang sedang berkeluh kesah, terimalah keluh kesah itu. Dengarkan saja. Konon katanya dengan mendengarkan saja orang sudah bisa membuka 50% pergumulannya. Secara teori katanya begitu. Saya tidak tahu kebenarannya, tapi mungkin memang ada benarnya. Karena orang sudah dengar masalahnya, biasanya sudah lebih lega. Betul? Dan kalau kita sedang menjadi tempat orang yang bercerita dengan kita, mulut kita buka untuk berdoa bagi dia. Sediakan waktu, bukalah mulut kita untuk mendoakan dia. Berkati orang itu. Maka itu sebuah pelayanan yang simpel, sederhana, tapi akan berdampak besar. Lihatlah bahwa bagaimana mereka menjadi tim yang solid bagi Rasul Petrus dan juga Yohanes. Tapi dalam doa ada yang menjadi catatan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Bahwa ternyata dalam doa itu mereka mengawali dengan sebuah statement iman yang sangat besar, yang sangat baik. Dikatakan bahwa ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ketika saya memperhatikan rangkaian doa ini, doa mereka tidak diawali dengan keluh kesah. Doa mereka tidak diawali dengan satu langsung pergumulan ini Tuhan, saya sampaikan kepadamu, tidak. Tapi doa mereka diawali dengan sebuah pernyataan iman mereka tentang siapa itu Tuhan. Identitas Tuhan yang mereka pahami, yang mereka kenal. Di mana Tuhan yang mereka datangi dalam doa itu adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah signifikansinya bagi orang yang berdoa memahami ini? Apakah pentingnya bagi orang yang memahami seperti ini lalu datang kepada pribadi yang seperti ini? Bapak sekalian, pemahaman ini menolong bagi orang yang memahami pribadi yang didatangi adalah seperti ini, yaitu pencipta langit bumi, alam semesta dan segala isinya. Kalau dia menciptakan dan sampai hari itu dia memelihara ciptaannya yang berupa alam semesta dan segala isinya itu, maka pasti dia juga akan melindungi dan menolong, menopang orang-orang yang datang kepadanya. Ini penting kita camkan dalam pemahaman kita, bahwa pribadi yang kita datang pribadi yang berkuasa, pribadi yang tidak hanya berkuasa tapi juga peduli memelihara ciptaannya. Dasar teologi kita penting karena ada orang mengatakan, ya, pemahaman yang mengatakan bahwa Tuhan setelah menciptakan alam semesta itu dibiarkan saja alam semesta itu berjalan sendirian. Tapi tentu tidak demikian adanya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan setelah menciptakan alam semesta, Tuhan menjaga, memelihara alam semesta itu. Dan pemahaman itu mendorong kita, kalau Tuhan yang berkuasa itu, yang dengan segala kebijakannya, kemahakuasaannya menjaga seluruh ciptaannya, berarti saya juga adalah ciptaan yang dijaga oleh pribadi yang berkuasa itu. Sehingga ketika doa itu mengembangkan iman kita kepada level yang seperti titik yang seperti ini, maka sedikitnya sudah ada kedamaian dalam diri kita, bahwa kita datang kepada pribadi yang mampu memberikan pertolongan, bukan pribadi yang sekedar berjanji.
Bapak sekalian, ini cermin pengenalan orang tersebut, dan ini cermin bahwa mereka mengenal semua orang-orang yang bersama-sama itu, mengenal mereka, mengenal Allah secara bersama-sama. Pengenalannya hampir sama, yaitu mereka memahami Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ini pengakuan iman yang akan menopang kehidupan mereka. Bapak sekalian, ada sedikit doa yang juga kita bisa lihat dalam kitab Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9, di situ ada satu perikop yang menjelaskan bagaimana umat Israel berdoa bersama-sama sebagai sebuah bangsa kepada Allah di bawah kepemimpinan Nehemia. Apa yang disampaikan? Di dalam bagian itu menceritakan tentang pengakuan dosa dan juga doa permohonan kepada Allah. Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat sebentar bagian itu supaya kita tertolong untuk sekedar atau tertolong untuk melihat apa saja sih yang disampaikan dalam doa itu. Mari kita membuka kitab Nehemia pasal 9. Pengakuan dosa dan juga permintaan doa. Mereka berkumpul di sana dan mereka mengatakan dalam doa-doa itu tentang Allah dan perbuatannya. Sejak Allah memanggil Abraham sampai dengan Allah memimpin umat Israel di bawah penjajahan di Mesir. Di dalam perbudakan Allah memberkati mereka sampai mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Itu diucapkan secara runtut oleh Bani Lewi, orang-orang yang memimpin peribadahan di bait Allah itu. Bapak sekalian, Nehemia 9 ayat yang ke-21 menjadi sebuah pengakuan dalam doa itu bahwa 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Ini satu ayat yang saya ambil. Bapak Ibu bisa meruntut seluruh ayat itu tentang kesetiaan Tuhan, bagaimana Allah tetap setia menjaga mereka walaupun mereka tidak setia kepada Allah. Bahkan ketika mereka membuat patung anak lembu emas dan mengatakan ini adalah Allahmu yang memimpin engkau keluar dari Mesir, Allah tetap setia bagi mereka. Bayangkan pribadi Allah yang seperti inilah yang diceritakan oleh Nehemia ini. Dan pribadi seperti inilah yang didatangi oleh umatnya. Pribadi yang setia, pribadi yang peduli, pribadi yang dengan segala kekuatannya menopang perjalanan umat ini. Dan kita hari ini berada di dalam satu pemahaman iman yang sama. Tuhan yang seperti ini juga Tuhan kita. Yang ketika kita datangi kita tahu Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian dalam pergumulan kita. Amin. Pasti Dia hadir dengan segala kemampuannya untuk menolong kita. Pengenalan kita kepada Allah menentukan kesungguhan kita di dalam doa kita. Sekali lagi, pengenalan kita terhadap Allah menentukan kesungguhan kita di dalam doa. Kalau Dia tahu kita Allah yang berkuasa, kalau kita tahu Dia Allah yang peduli, kalau kita tahu Dia Allah yang sengaja terus-menerus berintervensi dengan kita sebagai umatnya, maka kita tidak akan pernah ragu melangkah, karena kita tahu ada Allah yang menopang perjalanan hidup kita. Jadi mari bangun diri kita, perbaiki pemahaman-pemahaman iman kita, perdalam pengenalan kita kepada Allah. Karena itu akan membuat kita punya semangat dan gairah yang kuat untuk berpaut kepada Dia sebagai Allah yang menuntun perjalanan hidup kita. Sehingga apapun situasi, kendala, keadaan, rintangan yang kita hadapi, tidak akan pernah membuat kita mundur. Karena ada Tuhan yang seperti itu, yang pencipta langit bumi dan segala sesuatunya itu menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, bahwa Allah menjawab doa yang sesuai dengan rencananya.
Allah menjawab doa yang sesuai dengan rencananya. Ayat 29 sampai yang ke-32 dari pasal 4 ini menjelaskan tentang hal itu. Dikatakan bahwa dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak sekalian, dalam doa permohonannya, tidak satupun mereka, para rasul maupun juga teman-temannya, meminta keselamatan fisik. Tidak ada kata-kata di situ terlihat bahwa mereka meminta Allah menghukum orang yang mengancam mereka. Tidak ditemukan bahwa mereka meminta supaya Allah menghajar orang yang menghukum atau mengancam mereka. Tapi yang terjadi yang kita temukan hanya satu, ayat yang ke-29, di mana mereka meminta supaya mereka tetap berani untuk memberitakan firman Allah. Ini sebuah permintaan yang catatan penting bagi kita, orang-orang yang ada pada masa kini dengan segala tantangan yang ada. Dan kita tahu bahwa ketika mereka meminta agar Allah memberi keberanian bagi mereka, kuasa Allah dinyatakan bagi mereka. Tapi sekarang tentu kita harus memahami bahwa konteks jawaban ayat yang ke-31 itu ada pada saat itu. Kita tidak bisa memaksakan Allah menjawab dengan cara yang sama pada saat sekarang. Tiba-tiba ketika kita berdoa, kita goyang gemetaran gitu. Tempat kita mungkin bergoyang-goyang, wah macam-macam terjadi manifestasi. Allah punya berbagai cara untuk menjawab itu. Allah kreatif. Allah tidak monoton dengan satu cara. Sehingga kita tidak bisa memaksakan kejadian yang terjadi pada masa itu terjadi juga pada sekarang. Itulah kesalahan yang sering terjadi, bahwa orang menginginkan manifestasi yang terjadi pada saat itu terjadi juga pada sekarang. Kalau didoakan harus misalnya menggeletak, terlempar misalnya gitu. Kalau ada yang doakan harus menjerit-jerit histeris. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan harus diperbaiki. Jangan membatasi Allah bekerja dengan caranya. Dia sangat kreatif, dia pencipta. Dia tidak punya masalah dengan cara-cara yang berbeda-beda karena kemampuannya. Nah, Bapak sekalian, dia memberikan keberanian itu kepada para rasul. Ayat 31 adalah jawaban doa yang sesuai dengan permintaan mereka. Dan saya mencoba melihat mengapa sih ini menjadi sebuah catatan penting bagi saya. Hari itu, peristiwa setelah Pentakosta, di mana setiap rasul-rasul tersebar ke berbagai lokasi dengan satu tujuan utama, memberitakan kebenaran atau memberitakan tentang kabar Injil Kristus Yesus. Dan itulah agenda daripada Allah bagi para rasulnya. Dan itulah status rasul yang kemudian dihidupi oleh mereka. Rasul adalah duta, rasul adalah utusan, dan itulah yang mereka sedang kerjakan. Dan doa yang diminta adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang diminta sesuai dengan agenda Allah bagi para rasul ketika Allah memanggil mereka untuk menjadi pemberita-pemberita pekerjaan Allah. Ini satu hal yang bagi saya menolong, memagari kita semua, bahwa dalam doa kita bukan keinginan kita yang kita inginkan terjadi, tapi keinginan Tuhan yang ingin terjadi lewat kita. Dan pemberitaan firman Allah, pemberitaan kabar keselamatan melalui para rasul adalah yang sesuai dengan agenda Allah bagi para rasul itu. Sehingga tidak heran Allah berkenan menjawab dengan cara yang ajaib, pada tempat yang bergoyang, dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan hasilnya adalah mereka berani menyampaikan firman Allah. Ini sebuah rumusan barangkali bisa kita jadikan semacam prinsip bagi kita, bahwa ketika ada kuasa Allah, ada kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, maka tidak mungkin tidak ada keberanian dari kita untuk berbicara mengenai kasih Allah bagi dunia ini. Amin. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tidak bisa tidak mungkin, pasti kita berbicara mengenai kasih Allah. Dan bukankah itu yang terjadi pada para rasul? Ketika mereka dihambat, diancam,
Mereka katakan bahwa tidak mungkin tidak, kami tidak berbicara tentang apa yang kami lihat. Tidak mungkin tidak, kami tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang kami dengar. Dan kalau kita berbicara mengenai yang kita lihat dalam Kristus, kita dengar dalam Kristus, dan kita alami dalam Kristus, terlalu banyak cerita yang bisa kita ceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Terus kalian, hari Minggu yang lalu saya mendampingi Pak Sekwil dan Pak JP, kami coba ke sana lagi. Ini mungkin saya sudah barangkali 6 atau 7 kali ke sana. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita sedang bergumul untuk membuka pelayanan di sana. Saya diteguhkan dengan kebenaran ini. Karena saya mencoba mengkonfirmasi apakah ini kerinduan saya pribadi, kerinduan kita semua, yang sesuai dengan keinginan saya atau keinginan Tuhan. Saya mencoba mengoreksi diri pribadi, motivasi saya, motivasi kita semua bergumul tentang hal ini. Dan saya diteguhkan bahwa berbicara mengenai pengembangan pos pelayanan adalah agenda dari Tuhan. Karena kita dipanggil untuk memberitakan kasih Allah bagi dunia ini dimanapun juga. Dan kalau kita rindu memiliki tempat yang baru sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kita kepada panggilan Tuhan itu, maka saya meyakini sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari Minggu itu ada cerita yang bagi saya membangun iman saya. Dan saya semakin diteguhkan bahwa Tuhan menolong saya untuk terus-menerus berbicara tentang Injil bagi orang yang belum mendengarnya. Saya ketemu dengan 2 orang, Bapak sekalian, 2 orang pedagang. Memang hari Minggu di situ sangat ramai. Ini pasti Pak Gabriel, Bu Nati tahu, paham betul. Hari Minggu itu ramai sekali. Dari sejak pintu gerbang sampai dengan area lokasi lapangan yang luas itu. Berderet orang jualan dari baju, pakaian, makanan, cilok, cireng, macam-macam. Sampai minuman ada saja, semuanya. Pak JP beli kerupuk yang segambreng gedenya tuh, 10.000. Saya nggak di-endorse oleh produk kerupuk itu ya, tenang aja. Tapi kerupuknya besar, enak, mantap, 10.000 harganya. Terus kalian, saya berpikir apa yang harus saya buat untuk berbagi kasih kepada orang-orang di situ. Dan kita tahu kalau namanya orang dagang, ya Ibu Reti pasti tahu, kadang orang mendekat, nanya saja itu udah senang pasti Bu ya. Apalagi dia kemudian membelinya, wah pasti senang. Saya ingat prinsip itu. Dan kebetulan ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekwil senang pete rupanya. Sama dengan saya senang juga pete. Nah, kami datang, saya mengambil satu orang bapak penjual pete di situ. Saya duduk sama Pak, gimana kabar hari ini? Jualannya rame, ya pokoknya basa-basi lah, cerita-cerita tanya tentang berita keluarga dan segala macam. Setelah agak lama dia cerita tentang bagaimana dia mendatangkan pete itu sampai di situ. Tiba-tiba tidak sangka, tidak diduga, dia mulai bercerita tentang keluarganya. Dia seorang haji, Bapak sekalian. Jenglotnya putih, panjang. Saya juga memberanikan diri sebetulnya mendekati dia. Dia cerita bahwa dia ditinggal oleh istrinya. Dia cerita tentang pergumulannya, dia sedih. Karena dia pergi ke luar negeri, ke daerah Arab kalau tidak salah, dia menjadi satpam di sana. Pulang-pulang istrinya menikah dengan orang lain lagi. Waduh. Bapak sekalian, ini satu pintu masuk. Lalu saya mulai cerita juga, Pak, banyak yang mengalami hal seperti itu, bukan hanya Bapak. Lalu kita mulai cerita, memang saya tidak sampai kepada penginjilan pada titik yang paling utama untuk menantang dia. Tapi minimal saya berbagi cerita tentang hal-hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, Bapak itu merasa sangat mungkin dikuatkan atau bagaimana, dia senang tadi pete yang satu batang itu, satu papan istilahnya, tadinya tuh 5.000, dikasihnya ke saya 4.000. Lumayan lah 1.000 yang berkurang setelah cerita-cerita tentang kasih Yesus. Mungkin kalau di PI dan ditantang gratis barangkali ya. Atau sebaliknya diusir. Tapi setidaknya kasih Kristus sudah terbagikan. Cerita tentang Kristus itu begitu menggugah orang. Kasih yang kita alami dalam Kristus itu menolong orang mengalami peneguhan. Yang kedua, saya ketemu dengan pedagang. Saya sengaja beli salak. Salak di situ satu bungkus besar itu harga 10.000. Bapak Ibu mungkin juga tahu karena di jalanan banyak itu ya.
namanya Iqbal. Mas Iqbal, kami cerita-cerita kenalan, saya tanya-tanya tentang buah-buahan, lalu saya beli satu kantong itu. Terus kalian, selesai saya beli, kan ada laris ya, laris supaya habis, dia senang sekali. Tidak banyak cerita dengan dia, karena setelah itu kami pulang. Tapi saya kemudian rada kecewanya, karena apa? Ternyata salah itu banyak yang busuk. Ya kan nggak bisa dicek satu-satu ya, itu kan satu gerombolan gitu. Sampai rumah itu banyak yang busuk. Di jalan kami makan juga menemukan banyak yang busuk. Tapi apa yang terjadi dalam diri saya tidak sedih dengan itu. Saya justru mengatakan dalam diri saya, justru orang seperti ini yang harus kita ubahkan. Mungkin dia menjual itu, motivasinya supaya dapat untung yang besar. Dia menjual sesuatu yang kurang pas sebetulnya, kurang layak dijual. Tapi mungkin juga dia tidak tahu. Saya tidak akan menggali sampai jauh ke sana. Tapi minimal orang ini perlu kasih Kristus dalam hidupnya. Supaya dia kalau berjualan bisa menyajikan yang terbaik bagi para pembelinya. Melayani bagi para pembelinya. Dan itu akan terjadi kalau dia sudah berjumpa dengan kebenaran yang bisa mengubahkan itu. Dan tidak mungkin tidak. Itu adalah Injil yang bisa berbicara seperti itu. Bapak sekalian, mungkin ini cerita singkat, sederhana, sepele dari saya tentang dua hal ini. Bapak Ibu barangkali punya cerita yang lebih besar, lebih bagus, lebih hebat. Dalam semuanya itu kita belajar bersama. Pentingnya kita berbagi kasih Kristus pada orang lain. Pentingnya kita bercerita dan mendengarkan cerita orang lain. Pentingnya kita membawa pergumulan mereka dalam doa kepada Tuhan. Dan mari Bapak sekalian, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk membagikan kasih Kristus, jadikan doa itu dasar yang utama untuk kita melangkah. Tetaplah berdoa, sebuah ayat yang singkat, tapi di situ terkandung satu perintah yang konsisten untuk melakukan itu secara terus-menerus. Terkandung sebuah perintah yang berpusat harus berdoa kepada Tuhan dalam segala situasi dan juga langkah-langkah ke depannya. Dan saya merasa ini penting untuk kita doakan bersama-sama. Tadi Bu Gri sudah mendoakan, saya memang titip pesan secara khusus tadi, berdoalah bagi pelayanan kita ke depannya. Kita butuh tempat yang tetap bagi kita. Saya sangat-sangat rindu kita memiliki tempat yang tetap. Saya beberapa kali sedih, kenapa? Karena kita harusnya sudah jam, tapi kita belum selesai mempersiapkan hal-hal yang harus kita persiapkan. Saya tahu kita semua sibuk, karena memang kita juga pagi sekali ibadahnya. Itu akan teratasi kalau seandainya kita punya tempat. Kita sudah bisa setting dari awal, sehingga kita masuk tinggal pencet saja, mulai tertata dengan baik. Saya sangat rindu itu terjadi. Dan itu akan menolong banyak hal untuk pengaturan-pengaturan pelayanan berikutnya. Walaupun bukan satu-satunya sekali lagi, dan bukan hal yang paling menentukan juga, bukan. Tapi itu penting untuk perjalanan pelayanan kita. Saya rindu kita juga memiliki sebuah tempat pelayanan yang baru. Sudah hampir 40 tahun kita berjalan bersama. Ini sebuah perenungan bagi kita. Pentingnya kita memiliki tempat yang baru. Dan juga saya diteguhkan dengan cara doa, permintaan kepada Tuhan yang harus kita kerjakan untuk mendukung rencana besar itu. Yang pertama mungkin kita ingat dalam ayat yang ke-32. Ayat 30 maaf, mungkin kita perlu meminta doa pada Tuhan bertemu dengan orang yang sakit. Siapa tahu dengan mendoakan orang sakit dan dia sembuh, minimal sembuh rohaninya, kalaupun fisiknya masih belum mengalami kesembuhan. Barangkali itu menjadi jembatan yang besar untuk kita melangkah kepada pendirian pos yang baru. Kita juga mungkin perlu meminta doa adanya mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Yang tidak perlu kita paksakan juga, ini cara Tuhan bekerja. Tapi tidak salah kita meminta, karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita juga bisa meminta hal-hal yang lain yang terkait dengan berita-berita tentang perkembangan pelayanan kita. Jadi Bapak sekalian, sebagai kesimpulan dari saya, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bangun dalam diri kita masing-masing. Apakah sekarang kita mau membangun doa dengan landasan statement iman seperti dalam kumpulan orang-orang percaya tadi, yang berdoa bagi para rasul
untuk terus-menerus bekerja. Berdoa karena memahami bahwa Allah yang menjadi tempat berkeluh kesah dan berdoa itu adalah pribadi yang berkuasa. Maukah kita sekarang mengarahkan iman kita bersama-sama dalam doa untuk sebuah penggenapan rencananya? Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, Tuhan jadikan itu sesuatu yang menggenapkan rancangan Allah bagi kita untuk sebuah panggilan kita bersama. Bapak sekalian, dua hal ini kiranya menolong kita. Dan yang ketiga juga yang tidak kalah penting, maukah kita juga berdoa meminta keberanian untuk menyampaikan firman Allah. Tidak mudah Bapak sekalian. Ada rasa deg-degan, ada rasa khawatir, ada overthinking yang menyerang pikiran kita. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Mari kita hilangkan itu. Mintalah keberanian pada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan itu karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur lewat firman hari ini. Betapa indahnya Tuhan mengajar kami lewat peristiwa yang ajaib terjadi dalam diri rasul-rasul yang Tuhan panggil pada masa itu. Kami bersyukur betapa jemaat Tuhan mendukung para rasul itu dengan doa mereka. Mereka menjadi tempat yang indah, yang hangat bagi para rasul untuk menyampaikan keluh kesahnya. Mereka menjadi tempat yang indah, yang meneguhkan para rasul untuk mendukung mereka dalam pelayanan panggilannya. Tuhan, kami rindu juga belajar firman hari ini dan menerapkannya dalam diri kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, supaya iman kami tetap berpaut kepada Engkau dengan pemahaman yang kuat terhadap siapa Engkau, dan itu akan melahirkan satu sikap kesungguh-sungguhan dalam doa dan keberanian di dalam mengerjakan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Agape, berkati semua keluarga yang ada, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati para pengurus jemaat yang ada, supaya kami semua menetapkan dalam diri kami masing-masing berdoa, berdoa, dan berdoa menjadi dasar dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami mau berdoa juga untuk beberapa berkat Tuhan secara khusus bagi jemaat ini, di mana ada berkat khusus berupa taman usia bagi Ibu Yoke. Kami bersyukur Tuhan, berkati kesehatannya, berkati kehidupan rumah tangganya, berkati juga untuk hal-hal ke depan yang dirancang oleh rumah tangga ini. Bu Yoke dengan Pak Donald, mungkin ada rancangan bagi keluarga ini ke depannya terkait dengan rumah, terkait dengan anak mereka, terkait dengan hal-hal yang lain dalam rumah tangga mereka. Tuhan tuntun mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun segala langkah perjalanan kami. Dan sepanjang hari ini ada kegiatan-kegiatan yang juga akan dikerjakan, di mana ada kunjungan perkawan dari Bukit Sion ke Agape, ada persekutuan di Pastori. Tuhan tolong kami, tutup bungkus Pastori dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga tidak ada gangguan untuk adanya persekutuan yang indah ini. Dan jadikan persekutuan ini berkat yang akan meneguhkan iman bagi para kaum wanita yang menghadirinya. Berkati juga Tuhan ada rapat tim dari perkawan juga yang akan mission trip. Tuhan menolong juga rapat ini supaya berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati orang-orang yang akan hadir supaya bisa memutuskan atau merumuskan keputusan-keputusan yang baik terkait dengan persiapan mereka untuk mission trip. Juga berdoa untuk sebentar ada sekolah minggu, baik sekolah minggu anak maupun juga remaja. Tuhan berkati rangkaian kegiatan ini sehingga semua berlangsung dengan baik. Kami semua mungkin yang akan mengerjakan hal-hal yang lain juga dalam pelayanan kami hari ini, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami akan pulang, lindungi kami dalam perjalanan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita menerima berkat daripada Allah kita. Kita angkat hati, angkat tangan kita juga. Mari terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, silahkan duduk kembali dan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita mungkin sebelum pulang, tadi saya kelewat berdoa dulu sekali lagi untuk Pak Amran dan Ibu Grace yang ulang tahun pernikahan. Tadi saya lihat di buletin saya tidak ada ya. Ada. Oh, berarti saya nggak kurang cermat. Mohon maaf Pak Amran dan Bu Grace. Kita berdoa sekali lagi untuk Bapak dan Ibu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati rumah tangga Pak Amran dengan Ibu Grace sampai dengan saat ini. Tentu banyak hal yang sudah mereka juga alami dalam Tuhan sejak mereka dipertemukan. Mereka sudah berumah tangga sekian tahun dan hadir anak-anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua hal baik yang sudah mereka alami. Dan kami sebagai jemaat-Mu mau juga mendukung kehidupan rumah tangga ini. Berkati kesehatan Pak Amran sekeluarga. Berkati pekerjaan Pak Amran, berkati untuk rencana-rencana bagi rumah tangga ini ke depannya. Tuhan sertai Ibu Grace juga dalam pelayanan, dalam segala hal yang dikerjakan di rumah tangganya. Tuhan menolong. Dan tidak lupa berdoa bagi anak-anak kekasih mereka, Angel, Faye, dan juga Ray. Berkati pendidikan mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka juga berhasil dalam pendidikan mereka. Dan terlebih juga kami doakan secara rohani, mereka juga bertumbuh dalam imannya, mengenal Engkau semakin hari, dan mereka bertumbuh menjadi anak yang menjadi berkat bagi teman-temannya, dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, menyerahkan seluruh harapan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita.